Ketemu saya. 3, mulai. Halo sobat lembaran dimanapun hitam. Terus ke baca cerita. Ya tuh harus sobat baca cerita. lembaran dimanapun kamu berada. Lembaran bercerita. Sobat lembaran bercerita dimanapun kamu berada ya. Gitu. Oke? Oke. Parah nih. Sudah kan langsung saja. TWS jatuh. Satu, ini dia terakannya di Sudah 1, 2, 3. 3. Halo sobat lembaran baca cerita dimanapun kamu berada. Kembali lagi di podcast Kembali lagi di podcast Lembaran Baca Cerita. Jadi, iya, video kali ini tuh benar-benar spesial karena kita akan menjadi 2 host ya. untuk satu narasumber. Satu narasumber. Narasumber spesial lagi. Yang cuma ada di satu-satunya Satu-satunya yang tidak bisa diundang dimanapun. Benar. Padahal tidak bisa juga sih. Oke, jadi kita mau bahas apa nih Bunga hari ini? Hari ini kita bahas tentang Bapak yang ini. Jadi sekarang kita sudah berada dengan Direktur Embaran Media. Jadi buat teman-teman pasti sudah tahu nih, Embaran Media ini kan media anak muda yang sudah terkenal juga dengan banyak sekali menampilkan anak-anak muda. Bisa dikatakan menjadi wadah untuk anak-anak muda. Fak-fak tentunya. Betul sekali. Dan pasti kamu penasaran kan, ada sosok siapa nih di balik Embaran yang mendirikan Embaran? Nah, langsung aja Bang, apa? Oke, mungkin boleh silakan perkenalan kali. Iya Bapak. Iya Pak. Pak. Baik, terima kasih teman-teman host berdua. Salah sama ini, saya di tengah-tengah. Baru hitam-hitam semua. Benar, itu semua couple. Baik, terima kasih atas waktunya di Embaran Baca Cerita. Embaran Baca Cerita siapa punya? Biasa gitu agak. Biasa lah ya. Merendah untuk meroket. Saya nama lengkap Ahmad Zohri Toepali, biasa dipanggil Jaju. Terus apa lagi? Sekolah di mana sekolah? Sekolah di SD di TK lah, TK Pembina, SD Impar 1 Wagom, SMP Negeri 1 Fakfak, SMA Negeri 1 Fakfak. Oke, lengkap sekali. Abang Giri ini kan masih muda, ya kan? Ya, belum menikah muda, lagi. Belum menikah. Oh iya, akhirnya jadi ajang promosi. Oke, pengen tahu ini satu hal yang saya kepo sebagai pekerja di sini sangat kepo dengan hal ini. Kenapa ini bisa dipanggil Jaju? Memang Iya. Itu jadi nama saya ini kan Ahmad Zohri Toepali. Sebelumnya itu saya memakai nama abang saya almarhum di Surabaya. Nah, nama juga Ahmad Zohri Toepali. Nah, tapi sebelum memakai nama itu, kedua orang tua saya menyiapkan nama Ajor Anas namanya. Tapi pada saat bapak tua saya bapak saya punya kakak yang pertama, punya anak kan nama Ahmad Zohri Toepali di Surabaya. Nah, pada saat itu sudah meninggal. Nah, telepon ke bapak saya untuk kasih nama saya untuk Ahmad Zohri Toepali. Nah, panggilannya memang Jaju karena nama saya itu ada mix Jawa juga di situ. Iya Mas. Oke. Ya, jadi Mas juga bisa. agak emas sedikit Jaju, gitu. gitu. Iya Mas Jaju. Oke, kalau Bunga ada pertanyaan apa nih Bunga? Ini kan tadi yang saya bilang, kalau abang ini kan masih sangat muda, dikenal yang bos muda ini. Kira-kira abang ini kelahiran tahun berapa, terus lahir di mana? Ya, 20 tahun ini saya masih muda. Oh iya. Oke. Jadi kelahiran tahun 99 bulan Oktober tanggal 8. Ya. Kan sudah disampaikan tadi tuh ajang. Masih. Ini bukan ajang promosi. Bercanda. Tapi kalau ada yang mau boleh lah. Waduh, bahaya itu melalui langkah yang banyak. Oke. Panjang itu. Oke. Terus apa lagi nih? Kita mau mungkin bertanya. ini kan kita forum bebas aja Forum ya. bebas. Ya, kita di sosial ala anak muda aja Semua host di guys. sini nih. Kita mau bertanya-tanya santai saja nih. Oke, selanjutnya nih pengen tanya apa sih yang membuat Abang tuh terinspirasi untuk buat ini Embaran? Tapi sabar dulu kakak. Itu agak jauh kapan? Kepo dan baca perjalanan kuliah ini. Oh iya betul juga. Iya betul. Mungkin ya setelah pasti jawab tentang perjalanan kuliah baru kita masuk ke Kenapa sampai ada Embaran? Iya. Oke. Baik, kalau kuliah saya pertama sempat ikut diklat
Apa namanya? Kalau di Politeknik apa itu? Bintal Fisdik. Iya, Diklat. Fisdis. Pokoknya waktu itu masih diklat. Sekarang Saya sempat daftar di Politeknik. Oh, Politeknik iya. Fakfak 2017. Saya daftar, Parah ini. tapi saya cuma ikut kuliah 1 kali. Kenapa bisa Jurusan teknik sipil. Kuliah 1 kali, terus saya keluar, akhirnya saya berangkat ke Malang. Ke Malang, saya kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Malang sampai semester 3. Setelah itu saya balik ke Fakfak di 2019 kalau tidak salah. 2019. Kalau boleh tahu alasan balik ke fakultas kenapa? Ya, alasan balik karena mama saya sakit ya. Oke. Sakit, terus saya balik ke Fakfak. Akhirnya melanjutkan kuliah di Setia via Fakfak sampai dengan selesai di 2022. Kalau boleh tahu kenapa keluar dari Politeknik? Politeknik ya. Waktu itu ada 2 pilihan yang memang berat sebetulnya. Yang pertama itu ketika masuk di Poltek, karena pada saat di 2017 itu bapak saya meninggal, terus disuruh masuk ke Poltek. Nah, ketika masuk di Poltek itu tidak sesuai dengan hati saya, cuma karena orang tua saya bilang ikut Poltek sudah supaya dekan. Waktu itu kan Poltek baru buka itu. Nah, terus karena secara sesuai saya berhenti dari Poltek, saya berangkatnya ke Malang karena memang jujur waktu itu saya tes IPDN sempat tes IPDN terus memang tidak lolos, tapi bapak saya daftar saya di UMM Universitas Muhammadiyah Malang, makanya saya berpatokannya melanjutkan ke UMM Universitas Muhammadiyah Malang. Tapi banyak hal yang saya dapatkan di sana. Kalau boleh tahu itu prodi yang diambil apa? Ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Politik. Ya, berarti memang pas sih. Pas. Tapi merasa ini nggak sih, menyesal tidak lanjut atau gimana? Dilanjut di mana? Di UMM. Di UMM, ya itu menyesal. Ya kepengen ambil S2-nya di UMM atau di Malang lah. Amin. Kita doakan biar Pengen. sama-sama ya. Oke, berarti rencananya mau ambil S2 dulu baru nikah. Ya ini juga berat, harus kamu lihat situasi dan kondisi. Ya, betul sekali. Betul. Oke, selanjutnya apa lagi nih? Yang Bunga mau tanyakan. Ini sebenarnya banyak sekali yang suara di otak tadi, tapi pas habis ini ngeblank ya. karena langsung juga ngeblank. Karena tadi memang ini rencananya kita forum biasa ya, Iya. Forum bebas ya. podcast biasa lah, bebas ala anak-anak muda ya kan. Dan mungkin saya mau tanya, selama kuliah di Setia, ada tidak hambatan-hambatan yang dihadapi? Kalau Misalkan di mana Setia yang pertama Bentar, prodi yang diambil? administrasi publik. Publik. Oke. Karena waktu itu cuma administrasi publik. Oh iya, Oh, belum ada kita yang Belum ada lain. administrasi bisnis. 2019. 2019 kalau tidak salah. 2019. Nanti di 2020 baru bisnis mulai buka. Kalau tidak Bentar, salah. berarti dari 2019, 2020. lulus SMA itu langsung daftar Poltek? Belum langsung daftar. Kan Jadi tes nganggur dulu. IPDN. Tidak nganggur. Tes IPDN. Tes IPDN. Berarti melalui proses yang cukup panjang itu. Iya, panjang. Berapa tahun itu baru bisa kuliah tetap di Setia nih? Ya, mulai dari 2019 2019. sampai Maksudnya jarak antara lulus SMA ke kuliah masuk di Setia nih? jarak itu Lulus SMA 2000? 2017. Oh, berarti 2 tahun. 2 tahun. Baru masuk ke Setia. Dan memang hambatan, kembali ke pertanyaan tadi, memang hambatan yang pertama itu menyesuaikan ya. Menyesuaikan karena sudah terbiasa kuliah di Malang. Karena kan kalau bicara ilmu pemerintahan apalagi FISIP ini kan masih semua cerdas. Maksudnya tidak, di sini bukan tidak cerdas, memang cerdas. Cerdas, nah. Tapi ilmu dari dosen-dosen yang diberikan juga kan berbeda. Iya, betul. Benar. Karena mengikuti perkembangan di sana ya. Nah, itu memang membuat saya untuk lebih lebih menyesuaikan dengan tempat di Setia gitu. Sama cara belajar baru. Cara belajar yang baru, apalagi kan kuliah sore pulang malam. Iya, betul. Oh, dari dulu Tapi gitu ya? enak gak sih tuh kuliah sore pulang malam? Enak. Soalnya kan saya rasa Kalau saya kan untuk kuliah pekerja pagi ya. enak. Tapi kalau untuk abang kan waktu itu berarti tidak kerja, belum Waktu kerja lah. itu sudah kerja. Oh iya, kalau boleh tahu apa tuh? Saya pertama kali kerja itu di penyelenggara. Waktu itu masih pada saat balik dari Malang itu, saya kerja di penyelenggara. Waktu itu momen Pileg dan Pilpres 2019. Saya masuk ke Panwaslu ya, Panwaslu. Nah, sambil kuliah
Jadi kerja sambil kuliah. Sambil kuliah. Nanti baru sambil jalan sebagai wartawan. Oke. Oh, tapi berarti sudah mulai- Sudah mulai, kalau 2019 sudah mulai. Tapi itu medianya masih media. Masih media luar, belum Embaran Media. Belum punya media sendiri lah istilahnya. Belum punya media sini, masih kerja sama orang. Iya, waktu balik ke Fakfak yang 2000 berapa 19 teh, waktu mama sakit Iya. yang memutuskan pulang ke Fakfak, itu memang keputusannya tuh pulang untuk berhenti toh kuliah atau bagaimana? Waktu itu pulang itu karena lihat mama. Belum, bukan untuk berhenti kuliah. Pulang lihat mama, habis itu rencananya balik untuk lanjut karena seingat saya izin saya itu 5 hari. 5 hari, hampir 1 minggu lah pulang terus balik. Saya tidak ikut mata kuliah di Malang, tapi pada saat sampai ke Fakfak mama bilang, kuliah sini sudah orang tua toh. Sudah saya lebih memilih orang tua, mungkin jalan orang tua pemau yang mungkin lebih membawa keberkahan ya, rezeki. Alhamdulillah saya ikut orang tua pemau sampai sekarang. Ya. Buat kita balik lagi ke tadi abang punya jawaban soal tahun berapa bapak meninggal? 2017. Oke. Mungkin saya mau lihat dari gambaran abang sendiri. Abang ini anak keberapa? Bungsu. Anak bungsu. Anak bungsu lah. Anak bungsu berarti otomatis dekat dengan orang tua. Ya mungkin banyak sekali kenangan dengan bapak, Bapak, yang ya betul. cukup ini. Terus pada saat bapak mungkin meninggal, Bagaimana perasaan dan juga abang pandangan langsung bagaimana? Apakah blank ataukah? Pada saat kalau dekat dengan bapak memang saya dekat. Waktu itu kan setiap saya ingin sesuatu. Iya. Pada saat itu kan bapak saya juga kan PNS. Ingin sesuatu pasti dikabulkan, diwujudkan. Contohnya waktu saya sekolah waktu itu. Sekolah itu bapak saya bilang begini, kalau kau ranking 1, saya beli kau motor. Itu kelas berapa? Itu kelas 2 kalau tidak salah. Karena Dua kelas SMA? 2 SMA karena kelas 1 masih pakai taksi. Waktu taksi kan di Fakultas masih ada. Masih Iya, banyak, iya, masih iya. rame. Belum ada maksi. Iya. Iya, memang belum ada ya. Nah, jadi pada saat itu saya ranking 1, langsung dari situ saya ingat saya hari Jumat dari terima rapot di sekolah langsung ke dealer Sinar Suri Yamaha, langsung beli motor. Terlalu anti wacana. Dari Ya? langsung. Langsung beli motor. Waktu itu masih Mioji Iya, ya. itu kan masih Saya pilih baru-baru, Mioji. baru-baru. Beli Mioji, sudah beli motor situ. Terus ketika kalau bapak pergi berangkat dinas apa, pasti saya ingin ini dibelikan. Nah memang saya waktu itu saya paling manja. Anak manja lah Anak istilahnya. manja lah. Tapi tidak manja-menjamat kayak gitu lah. Tapi kan itu juga ada apa namanya, ada dikasih satu tantangan dulu baru dapat. Iya. Kayak tadi harus juara 1 baru dikasih Iya. sesuatu. Jadi yang ada sesuai. imbalan lah, timbal balik, umumnya timbal balik. Jadi tidak instan. Dan berjalan waktu memang kalau dekat dengan bapak, akhir-akhir bapak punya hidup itu saya yang dekat sama bapak. Karena pada saat bulan puasa waktu itu ingat saya kita balik dari Malang ke Fakfak karena mama kan sakit, berobat ke Malang. Mama tinggal di Malang sampai rencananya nanti habis mau dekat Lebaran baru balik. Karena mau balik lihat kakak berdua kan, kayak saya 2 orang. Sudah balik ke Fakfak, terus 1 minggu bapak meninggal. Memang saya yang sama-sama dengan bapak akhir-akhir hidup itu. Akhirnya. Sampai meninggal pun saya yang dapat. Tapi bagaimana abang punya pandangan ini? Dan memang tantangannya itu pada saat bapak meninggal terlepas sampai ingat saya 40 hari ya. Karena waktu itu kan dari 40 hari kalau dalam Islam kan tahlilan. Iya, betul. Tahlilan 40 hari selesai itu kan keluarga semua sudah balik pulang. Kayak di Ambon datang itu sudah balik. Nah, rumah sunyi. Nah, itu memang membuat saya belajar bagaimana yang awalnya itu manja lebih dewasa kayak gitu. Saya lebih bagaimana mencari uang. Saya ini mau cari siapa? Walaupun memang waktu itu kakak saya 2 orang belum nikah. Memang kayak ada rezeki biasa kasih. Tapi saya waktu itu sudah berani kayak sebelum bentuk Embaran saya sudah buka CV. CV proyek-proyeknya ya. Saya sudah mulai belajar. Baru saya banyak belajar dengan abang-abang yang ya lebih tahu Lebih itu lah. senior lah. Lebih senior tahu itu. Sambil saya kerja juga sebagai penyelenggara yang tadi saya sampaikan di awal, terus pers wartawan kayak gitu. Tapi masih di medianya orang, belum Masih di media orang. sendiri. Tapi kalau CV tadi itu apa punya sendiri dong berarti? Punya sendiri Dan itu bergerak di bidang di kontraktor. oke. Terus pas bapak meninggal tuh kan abang masuk kuliah.
Nah, pas meninggal masuk kuliah saya punya CV kan saya buat itu belum ada jalan sendiri untuk tangani proyek dan sebagainya belum, masih orang pinjam lah, dulu orang pinjam pakai proyek pakai nama lah. Nah, masih pakai itu kakak saya yang atur kayak gitu. Nah, saya pergi kuliah ke Malang. Nah, dari Malang itu juga ini tantangan baru karena banyak dapat teman. Bentar. Berarti Bapak meninggal baru ke Malang. Iya, baru ke Malang. Ke Malang tantangan baru. Nah, pada saat sampai Malang, saya sampai Malang itu saya pergi kuliah itu sehingga saya berangkat sendiri. Kalau biasanya kan orang tua antar atau kakak antar. Saya memang tidak mau diantar. Hari pertama itu? Bukan, yang pada saat saya berangkat untuk mau pergi kuliah di luar Fakfak. Nah, itu saya memutuskan saya sendiri berangkat. Dan saya berangkat, saya dapat dalam pesawat waktu itu tidak janjian tapi tidak komunikasi. Saya dapat Abang Haki yang pemain futsal itu. Abang Haki itu udah berangkat, tiba sampai di Malang. Tapi saya sudah daftar online dari sini. Jadi sampai Malang saya tes di UMM. Waktu itu saya pilih jurusan hukum sama ilmu pemerintahan. Nah, saya pilih hukum kan ada 2 jurusan. Yang pertama itu pilihan pertama, pilihan kedua. Nah, saya pilihan pertama itu hukum karena memang saya tertarik hukum. Pilihan kedua itu pemerintahan. Padahal yang tembus di pilihan kedua bukan pilihan pertama. Nah, berarti salah. Itu tidak apa-apa, penting sama-sama masih ilmu sosial. Masih ada hubungannya lah. Iya. Ya itu di sana memang tantangan banyak baru ya. Apalagi pergi sendiri. Saya tinggal sama teman saya Irham, kita tinggal sama-sama. Ya banyak hal ya saya dapat. Tinggalnya di rumahnya teman? Di kosan. Irham Fatamasi ya? Irham Fatamasi. Oh iya, suka kelas itu. SMA Mageva juga dia. Ya, belum ada nonton. Wajib nonton lah. Kayak gitu. Jadi memang banyak tantangan yang dapat sih. Yang tantangan. Didapat, terus saya belajar kembali ya. Maksudnya tanpa Bapak juga bisa. Maksudnya apa yang Bapak sudah berikan, apa yang Bapak sudah ajarkan, Bapak Mama udah ajarkan, ya saya ikuti itu. Tapi berat itu pasti. Ya awalnya berat, tapi sudah sampai berjalan waktu, alhamdulillah bisa. Untuk membiasakan diri itu butuh berapa tahun? Saya kalau membiasakan diri saya tidak butuh bertahun-tahun ya. Cukup berapa bulan saja? Ya karena memang saya betul-betul fokus. Saya orangnya kalau memang mau fokus ke situ, ke situ. Kalau saya prinsip saya, kalau memang fokus ke situ, ke situ. Jadi tidak butuh kayak yang lain berlarut dalam kesedihan, tidak. Tapi pernah ini tidak sih apa namanya kayak tidak tahu tujuan gitu kan? Kehilangan arah. Alhamdulillah tidak lah. Karena memang bapak saya, mama saya ajarkan itu memang manja, tapi harus begini. Jadi kita sudah tahu nanti ambil langkah begini. Apalagi kan orang biasa bilang kayak orang tua terutama dong selalu mengajarkan kita berbagai cara kayak mandiri begini tapi tidak pernah ajar kita bagaimana caranya ketika terhadap orang. Ya itu dong terakhir. Itu kita sendiri yang belajar. Iya betul. Itu yang paling ditakutkan semua anaknya. Semua anak di muka bumi kayaknya takut akan hal itu ya. Gimana ke kami? Sudah jangan. Oke, next. Selanjutnya nih kita pengen lanjut ke pertanyaan tadi yang saya tanyakan KP karena kan kita sudah bahas semua soal latar belakang apa segala macam. Nah, pengen tahu nih bagaimana sih apa sih yang menginspirasi Kak Jeju untuk mendirikan Lembaran Media ini? Inspirasi sih pertama ya. Semua pasti kalau di jurnalis muda itu paling punya inspirator lah gitu. Kalau saya Najwa Shihab. Najwa Shihab memang kalau awal saya nonton, wah ini keren karena orangnya kritis. Benar. Baru dia kalau kakak Najwa Shihab itu kayak wawancarai orang kayak pejabat itu tidak datar-datar tapi lebih menggali. Nah, di situ memang membuat saya bagus ini kalau jadi pers. Dan memang sebelum itu di awal saya di Malang juga itu ilmu saya dapat di Malang juga. Saya sudah sering menulis waktu itu. Menulis dan kayak artikel. Waktu itu masih opini-opini karena di Malang itu kan kayak kita menulis opini kirim ke media Malang atau koran, waktu itu masih ada koran. Itu post. Keluar baru apalagi kritik pejabat, itu paling seru kayak gitu. Apalagi ilmu pemerintahan ya. Tapi serunya karena di sana terima kritikan semua terima. Mahasiswa. Dan memang banyak kritikan dari semua mahasiswa. Bukan hanya mahasiswa, pemuda-pemuda pun di Malang pun kritik. Apalagi kalau demonstrasi ya.
demo tuh itu semua turun jadi satu, apalagi visip semua Berarti mau medianya terus masih mau waktu untuk itu belum angkat terjun ke media. Nah, pada saat saya balik ke Fak-Fak di 2019 tadi, saya mulai bagaimana ini harus tertarik. Ini jadi pers bagus ini di Fak-Fak. Nah, saya dengan senior juga di organisasi yang punya Saburu Media, akhirnya saya jadi kontributor wilayah Papua Barat waktu itu, Papua Barat khususnya di Fak-Fak. Nah, saya ambil itu. Saya berjalan hanya 1 tahun. 1 tahun berjalan dari 2019 sampai dengan bulan Maret kalau tidak salah Maret 2020 itu berjalan 1 tahun. Nah, awal saya melangkah juga ke pers itu memang sempat bingung. Wah ini bagaimana cara langkahnya. Nah, ketika melangkah sampai ke pers, karena alhamdulillah bapak saya punya latar belakang pekerjaan juga sebagai PNS, banyak yang kenal di birokrasi. Nah, saya wawancara pertama sekali narasumber itu Pak Sekda, waktu itu Sekda Fak-Fak Pak Ali Baham, sempat jadi PJ Gubernur. Nah, saya wawancara beliau pertama. Nah, itu masih di Saburu Media. Pada saat berjalan waktu saya pikir, wah ini harus buka media sendiri, boleh bagus. Nah, bukalah media sendiri di tanggal 5 Juni 2020. Itu buka media sendiri. Nah, untuk nama Keembaran ini itu saya sharing sama kakak saya yang tua, kakak Basir Bali. Sharing di situ. Nama apa yang cocok ini? Nah, akhirnya bilang cari waktu itu masih sempat mau nama Habar itu kalau dalam bahasa Rumbati itu kabar ya, informasi, pakai nama Habar ya. Karena ada juga abang sepupu ya, Abang Rais Bau juga sempat kasih bilang nama Habar ini ya. Itu dilewat kakak saya kakak Basir, nama Habar, tapi bahaya ini bisa orang plesetkan ini salah tulis. Nah, akhirnya ganti ke Embaran. Nama Embaran ini kakak saya yang kasih nama, nanti medianya baru saya tambahkan, berarti Embaran Media. Nah, akhirnya Embaran Media berjalan. Nah, pada saat berjalan itu juga penuh tantangan karena pada saat itu berjalan waktu sambil untuk buat, karena kan kalau orang buat media ini website ya, waktu itu kan koran selesai langsung website. Nah, website itu memang pasti banyak semua bisa banyak yang mau buka karena website saja, tapi legalitasnya kan susah dapatnya. Nah, alhamdulillah ada rezeki, saya bukalah PT Embaran Promedia Utama untuk membawahi Embaran Media. Nah, berjalan waktu itu wartawannya berdua itu Jumur Sarwadan sama Payan di belakang layar. Arif lagi kameramen sekarang. Terus kamu lihat lagi. Nah, kita baru 2 orang. Tapi waktu itu yang jalan di lapangan itu eksis saya dengan Jum. Pak Arya sendiri belum. Karena masih baru lulus SMA, terus baru masuk kuliah, jadi masih inilah. Masih mungkin keteteran lah. Waktu itu. Nah, terus berjalan Jumhur sampai dengan 2021 kalau tidak salah. Lama, hampir setahun. Keluar, terus berjalan saya dengan Pak Arya, sempat kita buat kembangkan Embaran Media nih, karena kan kalau bicara media ini kan persaingan ya. Iya, persaingan. Pasti. Apalagi, ini pikir anak muda ini. Nah, waktu itu sempat yang hari ini Embaran Bercerita kita mau buat podcast. Itu masih nama ruang publik, ruang publik. Itu masih ruangan Embaran yang biasa kita buat berita itu masih di belakang rumah. Belum kayak sekarang ini, masih di belakang rumah. Prosesnya belum ada studio dong. Belum ada studio. Prosesnya memang masih panjang. Dapur belakang begini masih papan-papan. Waktu itu. Masih kalau pulang liput bikin berita situ, bikin berita. Karena juga bikin di kamar. Tapi itu berarti masih seputar berita atau sudah seputar berita. Coba podcast. Masih seputar berita terus masuk ke podcast. Nah, karena tertarik masuk ke podcast, buatlah waktu itu masih banner ya. Buat banner untuk tutupi papan-papan di belakang, buat banner ke belakang. Supaya backgroundnya itu lah. Buatlah ruang publik. Nah, itu saya wawancara Arya.
Saya jadi host, Arya jadi narasumber sebagai sekretaris. Seingat saya sekretaris komisariat Haimi komisariat setia. Waktu itu. Jadi masih kamera Canon belum 4K, masih lama lah. Iya, yang lama lah. Nah, tapi pada saat podcast itu Yang berat itu yang besar. tidak, yang kecil gitu. Oh, yang kecil. Iya, masih pakai kamera itu. Bahaya nih kameramen, suara-suara dari belakang. Masih kamera itu terus cuma satu kamera waktu itu, satu kamera taruh di podcast lah mulai. Waktu itu masih ruang publik mulai tapi masih bunyi katak ya. Tak begitu. Masih belum begini. Jangkrik apa? Jangkrik masih bunyi sampai bung sampai begitu bung sampai tayang. Edit pun juga tidak pakai laptop, pakai HP. Jadi di situ filenya langsung kasih masuk di laptop, kasih pindah di HP. Edit pakai HP. Waktu itu aplikasi kalau tidak salah Kenmaster. Oh iya, itu masih zaman-zaman Masih itu. lama. Astaga, masih zaman-zaman Kenmaster. Nah, pakai Kenmaster. Itu edit situ. Edit di dalam HP itu. Kasih tayang ada kalau di YouTube lama Embara itu ada. Masih ada tayangan itu. Sampai sekarang. Oh, sama cari, habisnya sama nonton. Iya, saya juga Lembaran sama. Media kalau tidak salah, bukan official Lembaran Media. Habis itu berjalan waktu di situ. Tapi langsung vakum karena tidak ada tempat, kurangnya fasilitas, perlengkapan masih kurang. Berjalan waktu terus berjalan waktu lebih fokus ke media, maksudnya ke wartawan lah, kabar-kabar online. Sampai situ ada tambahan satu wartawan juga, Risman Bau, masuk di 2022 kalau tidak salah, di 2022 masuk. Jadi saya ambil anak setia ini. Jadi kalau dosen-dosen di setia harus dengar. Karena kan lingkungannya di situ tuh, jadi pasti tarik yang sudah kenal-kenal. Warning. Jadi ambil Risman masuk sama orang sampai dari 2022 kalau tidak salah, 2022 berjalan. Di 2023 akhir Desember itu mulailah podcast. Kembali lagi podcast ruang publik. Itu di luar studio. Itu studio belum ada. Jadi masih di luar studio. Masih cari tempat-tempat tempat nongkrong. Jadi podcastnya masih kayak kafe. Tapi waktu itu pertama sekali narasumber pertama di luar studio itu Abang Rahman Patur. Terus tempatnya itu di pelataran kantor Pemda. Itu alat-alat baru beli, ada sebagian beli kita pakai. Waktu itu tantangan juga pakai kamera Sony sama Fuji. Waktu itu belum Sony, masih Fuji. Terus karena salah cok mic di yang pakai Saramoni kayak ini. Salah cok, suara tidak masuk. Akhirnya yang editor ini karena ahli juga, dia bisa mix dan jadi juga. Itu keren sih, berarti editor nih cukup bagus. Seharusnya editor juga harus sebelah. Iya betul. Dia urus kamera saja. Nah, terus berjalan waktu, akhirnya di 2000 sambil bangun studio kantor Lembaran itu di 2024 lah penambahan 2023 ke 2024 sambil jalan itu terus penambahan lagi wartawan itu Ismail Weripa waktu itu, tapi belum se-eksis masih hanya masuk biasa dapat berita bikin waktu itu. Nah, nanti berjalan di 2024 kantor sudah ada, studio sudah terbuka, penambahanlah satu personil di podcast, yaitu sebelah kanan saya, Ibu Bunga. Ibu apa? Ada Bunga? Tante aja, tante. Ada Bunga, penambahan di situ. Penambahan waktu itu masih kipas angin Iya kan. Masih panas. Nonton podcast itu tuh keringat kayak terjun kan. Oh iya, berarti masih awal-awal tuh masih belum ada AC. Belum ada lighting dingin. juga kape. Lighting sudah ada. Oh, sudah ada. Yang ini. Lighting sudah ada. Kamera masih Fuji, Sony. Ya belum ada mic ini masih pakai ini. Jadi saya tiga poti kalau panas langsung ini pelan-pelan. Terus apa itu namanya proses? Berjalan. Alhamdulillah rezeki. Tahun tambah alat-alat yang harus dilengkapi di studio kita lengkapi.
dan sampai dengan sekarang. Dan nanti di 2025 baru penambahan personil lagi di sebelah kiri. Ada Rahmi yang tambah juga sebagai host. Seperti itu. Seperti Perjalanan itu. Embaran Media. Oke, ternyata sangat complicated. Apa ya bahasanya? Sangat campur aduk ya, banyak sekali. Namanya Ternyata proses. berdinamika. Proses itu pasti terus semulus jalan raya yang baru diaspal. Benar. Proses itu pasti serusak jalan raya yang selama. Asik. Ya itulah, Kita kata sebuah hari proses ini. kan harus punya tantangan. dong. Iya betul, penuh dengan Tantangan dulu lika-liku. kita bisa lalui baru dapat dipahasi. Iya, betul. Oke. Tapi kalau visi terbesar untuk Embaran sendiri apa? Pengen tahu juga itu. Visi misi lebih tepatnya. Iya. Kalau visi misi Embaran dari semenjak kita bangun ini, yang pertama itu memang melahirkan banyak generasi muda ya, bukan hanya saja punya pemikiran jadi PNS atau jadi apa. Memang itu pekerjaan bagus, Iya, benar. lebih menghasilkan ya. Tapi ada anak-anak muda, apalagi anak-anak fakfak ya, anak-anak fakfak yang lebih apa namanya, lebih tertarik ke dunia pers ya, jurnalis. Iya. Itu yang memang harus visi misi yang memang harus tong lahirkan. Iya, betul. Dan alhamdulillah di Embaran juga ada anak fak-fak yang masuk sini. Dan tadi lupa, sebelum proses Embaran juga ada beberapa generasi, kalau saya bilang generasi di Embaran itu untuk bantu sampai punya ide, pikiran dan sebagainya, bukan hanya saja Jum waktu itu sebagai wartawan, tetapi ada juga Abang Rahman Patur juga sebagai wartawan. Saya mohon maaf, saya lupa sekali disebutkan di awal. Ada Abang Rahman Patur, terus ada Abang Afin Bahamba juga sebagai ya punya ide, gagasan yang masuk di Penasehat ya, lah. bersama dengan kakak saya Abdul Basir Tepali. Kayak gitu. Dan memang kalau bangun media ya di fak-fak awal-awal bangun memang butuh inovasi ya, untuk supaya bisa bersaing lah kayak gitu. Memang cuma media fak ini bagus, tapi saya sebagai pada saat berjalan waktu, saya sebagai anak muda, masih muda juga, saya berpikir masih muda. Kan Ya. lu masih muda. Iya, betul. Saya Agak berpikir, muda sih. saya berpikir bagaimana untuk lebih membangun media ini terkenal anak muda kayak gitu. Lebih Benar. kayak anak muda supaya orang tahu bahwa di luar Embaran dia dia anak muda semua. Iya, betul. Seperti dia punya apa ya? The tagline, iya. Iya, semua Embaran ya. media yang diajak muda informasi. Betul Jangan. sekali. Nusantara. Itu kata-kata siapa yang rangkai? Itu saya. Iya, tapi memang apa namanya? Sekarang juga lagi didominasi dengan anak-anak muda tuh. Jadi Iya. target pasarnya lebih ke Kayak anak-anak anak-anak muda. Apalagi anak Keren, fak ini keren. banyak potensi. Iya, Iya, banyak betul, potensi betul. lagi. Betul. Iya betul, pas seperti itu salah satu narasumber juga yang baru kita kenal. Iya, juga. betul, Tapi teman-teman. Ternyata banyak sekali orang yang pengen tahu soal dia juga. Jadi Itu kamu keren sih. cek saja YouTube Dan Embaran. memang kalau tujuan saya bikin podcast ini itu juga untuk menjadi panggung. Panggung buat anak-anak muda yang mau tampil kayak Panggung, gitu. tempat, Panggung, tempat forum, ya. wadah. Karena daripada mereka hanya bisa apa istilahnya diskusi di pinggir-pinggir jalan atau debat-debat kusir. Yang mending Embaran ini ada supaya datang mau tampil kayak punya satu kemampuan. Itu tampil di sini biar kita mempromosikan, memperkenalkan ke masyarakat fak-fak terus lebih luas masyarakat Betul. Indonesia supaya lebih tahu bahwa oh anak fak-fak ini ada, anak fak-fak itu bisa. Kayak gitu. Jadi bukan hanya saja kita hadirkan podcast ini untuk narasumber-narasumber yang kayak pejabat dan Iya, sebagainya. betul. Tidak, tapi lebih utama sih kalau saya visi untuk membuat itu lebih utama ke anak-anak muda. Anak-anak muda supaya memberikan panggung itu tadi, ruang itu. Apalagi yang seperti kita ketahui kan di Vlog ini kan masih jarang sekali kayak tempat-tempat ataupun wadah yang menampung aspirasi anak iya, muda benar. atau menunjukkan bakat-bakat anak muda di depan. Sekarang ini kan lebih cepat apa yang kayak Apalagi- kemarin Paul bilang Lebih cepat apa? perkembangan teknologi itu Iya, lebih cepat. AI. Jadi AI. kebanyakan orang pakai AI supaya lebih lebih ke update teknologi lah ya. Jadi ada teman Itu sih. cukup tolong tanya aja guys. Lanjut. Oke, selanjutnya nih kalau di dalam media nih selain tadi mungkin apa namanya berita dan juga podcast di kedepannya nanti mau bikin apa lagi? Ada rencana planning ke depan Iya, tidak? planning Yang ini juga rencana. menjadi tantangan teman-teman di Embaran itu. Bukan tantangan, ini target. 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 Ya. Ya, harus buka Embaran Radio. Tadi yang sudah berjalan di TikTok kalau teman-teman nonton ya. Yes. Tapi nanti kita lebih membuat ya lebih bagus. Iya, lebih lah. proper lagi ya. Dikemas Lebih keren lah. dengan saset yang lebih menarik Nah, pasti. Embaran Radio supaya di
podcast ada, radio pun ada. Nah, sama berita-berita sepekan itu. Iya, itu memang salah masih satu. menjadi program. Aduh, itu sebenarnya jangan bilang sini rahasia negara Harus ini. bilang kalau ada yang buat berarti dengar dari sini. Dengar dari sini, betul. Tapi itu sudah sangat. Tapi sudah jalan. Kalau radio sudah jalan ya. Iya, sudah jalan. Berita sepekan juga sudah mau mau jalan. Mau jalan. Jadi Cuman, saksikan saja. Iya benar, ada Kayaknya kendala minggu ini deh. kemarin di Minggu ini deh kayaknya. Memang minggu ini hari insya Allah hari Jumat. Kalau kemarin kendala di mata sakit ya. Jadi tidak sempat. Nanti Jumat ini kendala di hati sakit. Itu kayak sabar dulu ya. Sampai hati sakit. Mungkin di sebelah sana ke apa ya? Tidak kayak. Masa? Di sini. Jangan. Kita tuh udah bisa bahas ke arah-arah sana ya teman-teman. Jadi ya, karena tadi sudah warning ya. Mau gaji dipotong gitu. aku dipecat. Gak takut ya. Hoax. Santai aja, santai. Oke, tapi kalau dalam berita menanggapi berita hoax atau pernah nggak sih ada misalnya update berita gitu terus ada orang yang kayak ini hoax apa segala macam, itu bagaimana menanggapi hal-hal begitu? Kalau di Embaran sendiri hal teknis hoax sih tidak ada alhamdulillah. Karena memang ketemu betul-betul, saya bilang teman-teman wartawan ya, memang betul-betul mencari berita yang betul-betul ada sumbernya jelas, ya baru kita naikkan. Kalau memang sumbernya tidak jelas, saya sebagai maksudnya redaksi juga tidak berani untuk menaikkan. Harus butuh banyak data-data ini. Tapi kalau untuk berita hoax di media lain, memang teman-teman atau masyarakat fak-fak ya pada umumnya harus berani menyaring informasi, karena kalau berita yang tidak mempunyai sumber jelas itu berarti dikatakan berita hoax. Karena dalam bentuk opini asal mau yang mau ditulis, itu berita hoax. Jadi mungkin lebih jangan hanya baca judulnya. Kan kebanyakan masyarakat ini lebih yakin itu dari judul. Kalau judul menarik itu betul ya, berarti maksud sudah menceritakan bahwa ini sudah betul. Padahal ini belum baca isinya. Betul. Pintarlah baca isi biar lebih tahu dia punya. Apalagi mama kalau di HP, ini suka nama ini suka nama itu. Iya, betul. Oke, lanjut ya. Sebenarnya saya mau tanya dulu. Ini kan Abang terjun dalam dunia pers atau wartawan dari 2019 nih. Iya, 2019. Wah, Mas, itu turun lapangan toh? Turun lapangan. Nah, saya mau tanya dong, bagaimana tanggapan Abang ketika turun lapangan terus ada masyarakat yang tidak menerima? Pasti ada dong. Kalau untuk masyarakat diwawancarai atau apa? Ya pasti ada. Kalau untuk diwawancarai pasti ada. Dan memang kita harus bukan apa ya, kalau tidak diterima langsung emosi, tidak. Memang kita harus menghargai, karena memang kultur masyarakat fak-fak ini hari ini apalagi di kampung-kampung itu belum memberanikan diri untuk diwawancarai. Diwawancarai belum. Karena masih berpikir takut salah bicara. Beda dengan masyarakat di luar, maksud luar fak-fak ya. Karena fak-fak masih begitu. Ya memang harus ketong maklumi itu. Ya, gitu. Memang ada dapat kayak gitu. Ya pasti ada lah. Ada. Masalah-masalah itu teknis lapangan itu biasa lah. Itu masalah teknis. Apalagi kalau biasa orang-orang fak ini kan, apalagi yang di bagian ketong-ketong, itu kan masyarakat kader kampung juga betul tahu. Oke. Kampung. Jadi kalau ada orang datang, hei itu tiba-tiba seharusnya keluar mau udah buat. Oke, lanjut. Mungkin selanjutnya nih, saya melihat apa mungkin ada pandangan nih ke anak-anak muda Kabupaten Fak nih. Contoh mungkin yang mau terjun dalam dunia pers juga, wartawan atau mau bangun usaha juga di bidang media. Soroti lagi. Tanggapan Abang sekaligus harapan nih untuk dorong. Iya, untuk dorong. Kalau pertama anak-anak muda fak-fak ya, saya lebih bersyukur kalau memang ada yang punya media lagi, khususnya anak-anak fak-fak. Yang punya media, anak muda. Jadi saya lebih bersyukur. Dan memang harapan saya ke depan harus ada banyak anak-anak fak-fak yang punya media. Tapi sejauh ini ada anak negeri yang punya? Sejauh ini anak negeri paling yang punya belum. Paling bekerja sama orang dan sebagainya. Yang kalau yang punya sendiri untuk sampai kelola sendiri masih belum. Dan ke depan saya berharap mungkin lebih banyak, lebih bagus kayak gitu. Dan memang kalau mau jadi jurnalis, lebih nama tren ya, jurnalis, wartawan itu memang tidak kaya. Ya, betul. Tidak kaya. Kalau mau kaya, ya mending jadi pengusaha kan. Tapi kaya dalam artian apa dulu? Tapi kaya dalam artian punya banyak rekanan, koneksi, jaringan. Itu punya banyak inilah, teman baru yang didapat itu banyak. Dari teman-teman dari koneksi itu bisa melahirkan yang kaya tadi. Benar. Itu benar. Jadi jangan sampai, karena
anak muda ini pasti malu untuk tampil ya, tampil apalagi kayak liputan sebagai wartawan ini kan turun terus ada acara foto-foto itu mas malu tampil isi sampai malu tampil itu sudah. Apalagi kalau sendiri aduh lebih bisa balik sudah ini pasti foto-foto orang. Nah itu salah sebetulnya, malah tampil ini untuk memberikan ketorong berani kayak lebih lawan kata takut dan kata malu rasa malu itu rasa takut itu harus lawan supaya bisa tampil. Kalau mau malu ikut malu ikut takut mau sampai kapan kayak gitu. Kalau memang saya kayak gitu saya tampil foto kiri kanan jadi wartawan. Memang saya berharap pesan ke generasi muda kalau memang mau lebih membangun daerah mau negeri ya lewat wartawan ini karena wartawan ini mempublikasikan informasi apalagi pers ini pilar keempat demokrasi jadi lebih membantu dalam mempublikasikan ya begitu. Kalau memang ingin membantu negeri sama-sama kita mempublikasikan supaya hal-hal yang baik yang itu publikasikan daripada orang-orang dari luar yang datang mempublikasikan yang sembarang kayak gitu akhirnya jadi hoax mempecah belah itu yang hidup tentunya. Betul. Apalagi kan ketong sebagai anak negeri pasti ketong pemikiran lah, ketong lebih tahu tentang ketong punya daerah. Iya. Jadi jangan pernah salahkan orang yang datang dari luar karena kalau ketong tidak mau berkembang ya pasti dong yang datang bangun lah, ya kan? Benar. Saya tidak takut bicara ini. Pulang dari sini langsung dapat usir. Oke lanjut ya, pengen lihat nih abang pandangan ke depan untuk jurnalistik itu bagaimana? Jurnalis itu semuanya berarti mau itu podcast atau kalau saya pandangan ke depan, saya berharap bukan hanya saja Embaran hari ini punya podcast ya, harus ada media lain juga, teman-teman yang lain juga punya podcast supaya lebih banyak podcast, lebih banyak yang kita ngangkat sama-sama di daerah ini. Saya lebih bukan melihat dari persaingan dan sebagainya, tapi melihat dari bagaimana kita mengangkat daerah ini kayak gitu. Saya bukan hanya saya Embaran ambil dari sisi anak muda, tapi mungkin di media lain bisa buat podcast, bisa mengangkat potensi yang lain yang ada gitu. Saya lebih itu. Oke, tapi kalau bicara soal anak muda dari semua narasumber yang pernah hadir sini yang abang rasa itu tuh paling punya apa ya namanya? Paling dominan lah. Bukan apa ya? Punya banyak hal yang bisa kita pelajari dari dia gitu. Siapa? Mungkin salah satu deh. Kalau saya yang baru yang baru memang harus belajar dari Paul. Kalau saya Pak, ini bukan apa. Kalau sebelumnya memang bagus, tapi hari ini Paul yang pertama saya rasa terkesan sendiri anak wakfak, anak negeri asli, benar. Yang tampil dengan mempunyai keterbatasan tapi berani membuat terobosan-terobosan yang memang bersaing dengan teman-teman yang ada di luar fak-fak, bahkan luar Indonesia. Indonesia. Nah memang Paul ya memang harus teman-teman bisa lihat bahwa saya berani tampil kok masa kita tidak bisa. Kita harus bisa lah. Supaya bisa ada Paul sebelum selanjutnya. Ini warning juga buat anak negeri nih. Stop sudah, kamu stop nih kamu minum menit. Masa depan ini tolong. Warning ya, ini warning. Nah, mohon sekali dengar ya, itu juga kalau kesah dari anak negeri ini. Ya kamu pikir sambil lah. Oke, jadi itu berarti Paul tuh termasuk salah satu orang yang cukup berkesan ya mungkin sama kita orang semua juga KP. Saya juga. Termasuk saya, Bunga juga kita sempat menangis. Semua narasumber yang hadir anak-anak muda di fak-fak baik dari olahraga terus rapper juga pernah, sebagainya semua berkesan. Tapi yang lebih maksudnya membuat itu orang sampai wah. Iya, sampai terheran-heran, terharu. Satu paket habis. Teman-teman nanti saksikan Paul podcast video. Betul sekali. 1-2 hari. Iya, dalam waktu dekat ini 1-2 hari mungkin sudah up ya. Mungkin video ini up, itu video yang itu sudah ditayangkan. Jadi teman-teman kalau penasaran bisa balik nonton. Karena ini no cut no edit. Langsung gas-gas. Ini. Oke. Jadi berarti Paul tuh begitu ya. Salah satu yang paling mungkin terkesan karena saya dan Bunga juga sempat terharu. Bunga menangis sampai dari masuk sampai keluar. Benar-benar menangis. Sama saya yang paling terhabis sama. Luar biasa. Benar. Kalau saya karena Bunga menangis saya juga jadi terbawa. Akhirnya saya tidak mau lihat Bunga sepanjang podcast. Bicara soal Paul saja. Oke, bicara soal tadi yang abang sudah sebutkan juga tentang ada rapper lah segala macam. Kan kemarin juga ada sempat sedikit bla 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 dari belakang dan saya dengar juga kan tadi abang juga cerita abang perjalanan mulai dari merintis karir dan lain sebagainya. Mau tanya dong tentang support orang tua. Alhamdulillah kalau orang tua sekarang sisa mama ya. Sisa mama support
sangat baik sekali. Sangat support. Sama support lagi. Awalnya memang setelah orang tua apalagi di Fakfak ya, paling lebih gue jadi PNS. Saya tahu itu PNS. Memang awal-awal untuk ini memang ke situ, PNS, tapi kesini berpikir apa lagi gitu. Ya kita tidak tahu ya ke depan seperti apa, tapi memang alhamdulillah support baik dan memang support orang tua itulah hari ini membuat banyak rezeki ya, dari doa dan sebagainya, dan Embaran bisa terbentuk sampai dengan hari ini. Oke, bicara soal orang tua nih, apa namanya? Saya rasa semua orang bisa rasa kayak yang Kak Jeju rasa nih. Kira-kira gimana sih pesan untuk mungkin orang tua, anak muda di rumah yang mungkin mereka punya anak tuh ternyata punya kelebihan nih, tapi mereka tidak dukung. Kalau saya sih mending orang tua, karena yang pertama kayak banyak ya berapa live yang di TikTok saya ikuti itu di Embaran Bercerita, itu banyak ada yang bilang bagaimana aja peran pemerintah harus melihat kayak anak muda yang sekarang sudah miras dan sebagainya. Itu yang pertama, itu tantangan pertama. Kalau saya bukan hanya pemerintah, peran yang paling pertama itu orang tua. Benar. Karena dari orang tua itulah yang bisa kontrol anak-anaknya di rumah, karena waktu yang paling terbanyak itu waktu anak yang paling terbanyak itu di rumah, karena ketika kalau mulai masuk sekolah jam 7 pulang misalnya jam 2 atau jam 12, berarti sisa waktu dari siang itu sampai dengan malam sampai balik pagi itu sama orang tua. Gitu. Nah, nanti yang kedua itu guru. Nah, kembali lagi kalau ke pertanyaan tadi ke orang tua, saya juga belum berkeluarga tapi ini berpesan ya. Saya bukan pesan tapi memang kalau pandangan saya. Ya, karena abang rasakan juga tuh dari abang orang tua. Apa yang maksud anak itu punya potensi apa, itu memang harus didukung. Yang penting selagi itu baik, selagi itu positif untuk membawa dia punya masa depan wajib harus didukung. Jangan mengikuti kemauan orang tua, itu yang parah. Kalau mengikuti kemauan orang tua mau ini, anak mau sini, itu tantangan bahaya. Mending mengikuti kemauan anak tapi yang ke positif. Kalau memang anak itu kemauan yang kayak malas-malasan, harus bagaimana peran orang tua itu lagi kembali kayak begitu. Dan saya belum melalui sampai situ tapi memang itu mungkin jadi salah satu harapan, semoga orang-orang tua di luar sana bisa lihat toh. Apalagi orang tua yang mungkin zaman sekarang mungkin punya anak lebih menonjol ke bakat atau potensi sendiri, skill ya, mau itu dalam dunia rapper, dance dan lain sebagainya, selama itu positif dan membawa dampak yang baik ya, tetap didukung. Karena kita itu jujur, kalau generasi Gen Z zaman sekarang kok keren kalau kok bisa hasilkan uang dari kop hobi. Keren sekali. Itu keren sekali. Jadi tolong orang tua, ini warning saya. Aduh, mama tolong. Karena semua pekerjaan itu harus PNS. Maaf, ini saya bukan. Lebih tepatnya tidak semua harus kantoran. Ya. Tidak semua terus punya seragam dan lain sebagainya. Mungkin bisa dilihat juga banyak penyanyi kan juga kerjanya tidak kantoran ya, tapi kan cukup menghasilkan. Stand up comedy juga menghasilkan. Iya, benar-benar. Betul sekali. Betul. Rapper. Dari modal melucu, kalau di sini bilangnya apa? Mop. Dari modal mop bisa menghasilkan uang, itu kan juga sudah salah satu pencapaian yang luar biasa. Betul sekali. Jadi itu jadi satu warning juga, perhatian untuk orang-orang tua ya. Besok-besok kalau jadi orang tua, ingat ya ke kami. Iya, baik. Jangan cuma saya ya, Bapak ya. Oh iya, ingat ya Bapak. Takut selain. Tapi kira-kira jangan sebutin, tapi nanti ada planning tidak nanti berapa tahun lagi baru nikah? Iya, itu dia tuh tadi sama sudah dikasih pasangan habis ini. Kalau nikah memang semua pasti mau nikah. Iya, pasti. Kalau saya tuh berpikir begini, bukan banyak orang dapat saya itu pasti kapan gue nikah. Oh iya. Karena teman-teman angkatan saya hampir sebagian sudah nikah. Sudah nikah ya. Nah, kalau saya berpikir bukan harus cari uang ini dan tidak. Saya berpikir bagaimana, yang pertama saya anak bungsu ini. Nah, terus punya mama sendiri ya. Dan mau termau bukan apa, tapi memang mama pasti ikut saya. Walaupun pasti ikut kakak dan sebagainya, tapi lebih ke saya sebetulnya kalau lihat. Nah, saya masih melihat kayak gitu, masih bukan memilih-milih tidak, masih melihat itu. Nah, kalau planning untuk nikah ya pasti, apalagi umur saat ini ya pasti punya planning. Ya, tapi berarti sekarang saja. Berarti sekarang ada dalam proses seleksi ya? Ya, masih dalam tahap itu. Ingat orang tua orang bilang seleksi dulu berresepsi.
Orang tua. Kita tunggu bapak hasil seleksi, habis itu kita pires ya. Infonya itu nanti yang kameramen duluan. Oh iya. Saya sudah takut deh kalau bahas di situ tuh. Subhanahu hati lah. Harus bapak di belakang kamera kayaknya udah mau kasih mati itu. Oke, jadi mungkin itu sudah kita bahas percintaan sampai di situ Sampai di situ saja. Jangan Ini masalahnya nih di Batang Leher ini. Ada tali nih. Jadi saya takut juga. Tidak bisa. Kita gali kita yang mati. Ya, kita yang mati. Bukan kita gali kita yang gali. Iya betul betul. Oke, kalau gitu pengen lanjut tanya nih, bagaimana abang menjaga abang integritas sebagai seorang jurnalis di media yang saya rasa cukup cepat sekali berubah ya, perkembangannya semakin banyak gitu. Bagaimana Ya, abang pasti ada menjaga itu? perubahan lah dari tahap ke tahun ke tahun. Kalau saya jaga integritas itu mulai dari, kalau saya dari prinsip yang tadi saya bilang. Prinsip awal saya itu apa yang memang tong mau buat, lakukan dulu. Mau sampai sebagai apapun, sampai dimanapun itu sudah berhasil. Kalau saya begitu. Jadi mau pengen, memang saya jalan sebagai wartawan itu memang begitu. Saya kalau untuk ketorong mau lebih ke apa namanya, kembali ke jurnalis ya, jurnalis kayak mau bermain dan sebagainya, itu memang hal wajar. Tapi yang paling penting itu prinsip dalam ketorong sebagai jurnalis, lakukan dulu, berbuat dulu, depo hasil itu sudah jadi hasil dari kita lakukan yang kita berbuat. Gitu. Betul sekali. Nah hari ini yang saya bangun Embaran, alhamdulillah memang bukan saya sendiri tapi bantuan teman-teman semua itu lakukan saya dulu, ketemu buat saya dulu, dan alhamdulillah sampai sekarang kayak begini. Jadi tidak punya berpikir bahwa nanti Embaran jadi kayak begini, tidak. Itu lakukan saya dulu, buat saya dulu. Intinya berani melangkah, berani mencoba saya dulu. Berani melangkah, mencoba, baru Nanti dapat depo hasil. Iya. Kalau gagal saya apa? Masih ada lanjut. Kalau Tuhan masih kasih nyawa tetap lanjut. Oke, kayaknya bunga agak mengantuk. Tidak. Mau saya tanya Ada. Jangan dulu sabar, kita masih mau gali bapak dulu. faktor roti kelapa di belakang kamera jadi. Betul sih, roti kelapa sama mengundang saja dari tadi lihat-lihat. Oke. Tarik nafas dulu ya. Jangan tanya lama-lama nanti itu yang dapat tanya nih. Mungkin sekarang kan Mama juga sudah melihat bagaimana abang punya hasil pencapaian yang selama ini abang perjuangkan toh. Apalagi di usia muda. Tanggapan Mama mungkin ada kayak selamat anakku. Iya, kamu mama, kalau sama mama tuh paling doa. Jadi tidak pernah mengungkapkan secara kata-kata. Tidak pernah mengungkapkan ini paling doa pasti. Karena setiap sholat pasti saya dengar tuh mampu doa tuh pasti ada doa, ketemu nama semua. Saya pikir rezeki apa semua itu. Karena namanya orang tua ya. Gitu. Oke, kalau berarti kan abang anggaplah CEO nih, direktur. Ya, direktur utama lah. Keputusan paling berat yang diambil seorang direktur itu apa? Selama menjabat sebagai seorang direktur. Selama menjadi direktur. Keputusan paling berat itu apa sih, bingung. Mungkin ada pernah Selama di Ember mungkin kayak kayaknya kita orang masuk keluar karyawan pasti itu. Iya. Ya, keputusan yang paling berat itu memang pertama kalau sebagai pimpinan ya. Apalagi kalau skala organisasi kecil kayak misalnya gitu sebagai ketua, taruh contoh ketua. Memang yang paling pertama itu terkait karyawan ya atau anggota. Iya, Anggota. betul. Saya tidak pernah bilang bawahan, Anggota. Anggota dalam itu ada kan masuk keluar itu memang ada beberapa memang keputusan itu saya tidak pernah ambil sendiri. Tidak pernah mau ambil keputusan sendiri kayak langsung saya ambil gitu. Tapi ada beberapa yang membawai bidang-bidang itu saya melibatkan baru mengambil keputusan. Memang sejujurnya kayak taruhlah mengambil keputusan, saya tidak pernah ingin siapa mau tidak. Saya mau melibatkan teman karena ini kerja tim. Apalagi namanya media, ini harus kerja tim. Apalagi kita membangun dari nol yang susah payah sekali, yang perjalanan panjang. Nah, memang sampai dengan melangkah lebih jauh, keputusan yang paling berat itu seperti yang tadi saya bilang, ada keluar masuk karyawan itu. Memang itu keputusan bersama, bukan keputusan saya sendiri. Memang keputusan bersama yang melihat dari berbagai aspek, berbagai ini ya harus diambil keputusan gitu. Itu memang itu berat kalau saya, karena saya berpikir bahwa kalau masuk keluar ini kesian, nanti mau jadi bagaimana, saya berpikir. Tapi memang namanya pekerjaan ya harus begitu. Mau terima harus. Oke. Kalau kita bahas soal karyawan nih, kan kita juga kemarin sempat
merayakan, bukan merayakan sih, mengantarkan seseorang untuk keluar. Nah, skip. bagaimana rasanya? Bunga kan salah satu host pertama lah di Embaran. Bagaimana sih Abang? Tapi itu cuma prank ya. Bagaimana? Itu cuma prank. Jadi, Waktu itu memang kalau mau bilang Shock. itu prank. Iya, itu prank kan. Kita prank apa karena waktu itu mau deket ulang tahun. Tiba-tiba kayak Tara jadi. Masih kaget juga. Itu memang sempat orang kayak Iya, kenapa banyak orang heboh. banyak keluar. Tapi memang itu prank. Itu prank. Itu prank karena ulang tahun. Nanti video tolong ya di tag di Jadi gitu ya guys ya, walaupun sudah ada video yang muncul di reels itu prank. Itu prank ya. Oke Dan nih. kalau betul juga itu berat Iya, juga. Jangan dong, saya juga Oh, tidak mau. Karena kan Bunga juga salah satu host yang paling Oh, jangan kau puji-puji salah. Kursi balik dulu. yang paling Embaran naik ya, apalagi di dunia podcast ya. Sama-sama bisa sih. dibilang iya, walaupun yang lain juga bekerja keras, tapi kan cukup banyak orang kenal Bunga sebagai host. Kalau yang lain kan terkenal sebagai wartawan apa Iya. segala macam. Tapi kalau untuk host, Bunga salah satu nama yang paling sering didengar. Yang Sejalan sadar. itu bunuh bukan pengasal kakak bunga terang. Saya Embaran. Apalagi Saya kalau Embaran. oke nih. Iya, oke nih itu nanti itu Bunga. Oke nih, kita lanjut. Jadi kalau kata ketong kameramen deh, soal ketong masing-masing punya gaya dan ciri khas. Ciri khas, betul sekali. Oke. Apa nih? Kalau Bapak tuh katanya kameramen apa? Baik. Baik. Gitu. Baik. Kalau kameramen kan pernah jadi host juga. Oh, iya. Cuman kamu harus nonton ya. Ya, itu sangat- iya, begitu. Iya. Iya. Jadi iya. Bung. Iya Bung. Jadi Bung bagaimana Bung? Jadi masing-masing punya ciri khas lah. Oke. Selanjutnya pengen tanya juga nih. Ini pertanyaan yang mungkin orang pikir tidak mungkin ya, tapi saya pengen tahu. Kalau misalnya Kak Jaju bisa, ini saya ganti-ganti ya, habis Bangka, terapa toh? Terapa. Kamu ngerti lah. Kamu ini panggil bapak. Karena belum ada kecil dia. Oke, tadi lanjut ke pertanyaan tadi. Kalau misalnya Kak Jaju punya kesempatan nih untuk mengulang semuanya dari nol, kira-kira apakah Kak Jaju masih tetap mau memulai dengan media atau memilih jalan lain? Kalau mengulang dari nol kan kamu kembali ke rezeki dan takdir ya. Iya, betul sekali. Karena kalau mengulang ke nol berarti kan saya kembali ke yang tadi proses tadi. Dan itu pasti bapak saya masih ada. Dan belum tentu saya sampai untuk ke media ini. Karena bapak saya punya cita-cita terbesar saya itu yaitu tadi ke IPDN itu. Itu cita terbesar. Dan memang saya dari sekolah pun juga Targetnya di situ. Tapi memang ya namanya belum rezeki. Terus memang Allah sudah tetapkan masing-masing manusia punya rezeki masing-masing ya. Ya, kalau kembali ke nol ya saya tidak tahu jadi apa nanti. Karena kembali lagi ke takdir rezeki. Jadi mengikuti takdir Alur lah. Mumpung kita ada ngobrol sama direkturnya, saya mau tanya nih. Ini kan Embaran sebanyak yang kenal. Sampai ada yang tanya lagi nih, kapan sih open recruitment anggota baru? Iya. Mungkin ada rencana di tahun depan kah atau 2 tahun yang akan datang? Ya mungkin open recruitment ini Baru dibuka perasaan kemarin, tapi kamu nih parah terlihat. baru dibuka kemarin. Dia yang masuk sebelah kiri. Kalau ke depan sepi, belum ada ya. Belum ada rencana. Belum ada rencana. Mungkin masih berjalan dengan yang ada ini. Kita masih berproses, masih bekerja sama dalam tim. Saya tidak tahu kalau untuk misalnya di tahun 2026, 2027, nanti lihat dia punya kebutuhan yang dibutuhkan di dalam Embaran sendiri. Dalam tim ya. Kalau nanti seandainya dibuka ya open recruitment di 2026, terus Pak Bos serahkan tugas dan tanggung jawab ke tim kreatif, kita akan buat open recruitment untuk yang cowok saja, yang cewek tidak. Bukan saya bilang ya guys ya. Saya cukup diam saja saat ada marah kemana soalnya. Bercanda ya guys ya. Main-main so. Harus bercanda tuh. Iya, harus bercanda biar suasana. Namanya podcast. Namanya kan podcast. Ya. Biar santai. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya Bunga ada tidak pertanyaan lain? Mungkin ke lebih apa namanya motivasi deh ke anak-anak muda nih yang mau melangkah tapi masih takut-takut, ragu-ragu. Dan mungkin saya mau tanya juga, abang kan sebagai anak muda yang sudah meluncur ke dalam ini, jawab 2 pertanyaan satu kali nih. Sudah meluncur dalam dunia apa pekerjaan, dalam dunia perkuliahan juga dari usia muda. Kira-kira nih setelah abang sudah sampai ke titik sekarang, apa sih yang abang tangkap gitu? Ini mungkin sebagai anak muda kita tidak boleh takut melangkah atau takut dalam mengancang-ancang mengambil sesuatu keputusan gitu.
Dua pertanyaan sekaligus, silahkan. Yang pertama motivasi ya. Iya, motivasi. Kalau motivasi sebagai anak muda itu harus kembali ke kita berani mencoba. Berani mencoba dulu, berbuat dulu, lakukan dulu, baru dapat itu hasil. Karena hasil apapun hasil itulah takdir. Maksudnya itu yang hasil dari kita orang mencoba itu. Iya. Jadi kau mencoba setengah-setengah, kau akan dapat hasil setengah-setengah. Tapi kalau kau mencoba betul-betul, kau akan dapat hasil betul-betul. Kayak gitu. Terus yang apa tadi yang Berikutnya. kedua itu banyak kerja dan sebagainya anak muda ya. Saya pikir kalau anak muda mulai awal kerja pasti kan banyak yang berpikir ketika masuk kerja awal ini saya harus bagaimana ya? Iya, bingung, betul. Bingung harus gimana. Yang pertama harus belajar lah. Iya. Tanpa belajar memang kamu tahu. Betul. Jadi kalau memang kepengen mau kerja ya harus belajar dulu, terus dari hasil dari belajar itu yang bisa buat kita orang bekerja dengan baik. Yang pertama harus punya prinsip lah. Iya betul, prinsip itu utama. Karena manusia ini pasti semua kepengen mau kerja, kepengen mau sukses, tapi kalau punya prinsip dengan niat yang paling utama, kalau tidak ada semua wayam selesai. Selamat tinggal orang Selamat Papua tinggal. bilang. Kalau memang punya niat itu yang pertama harus dari hati. Iya. Ketemu betul-betul niatkan sesuatu itu betul-betul mau ambil langkah itu niat dulu. Kalau betul-betul sudah niat baru mulai ambil langkah, insya Allah aku yakin pasti tembus. Iya. Dan memang itu yang saya mencoba kayak gitu. Dari pertama saya kuliah pun saya dengan niat. Saya tidak dengar dengan A atau dari B dan C, tapi saya betul-betul ini sudah aku lihat, ini satu langkah. Dan saya melangkah tuh selesai juga hasil dari kuliah selesai. Sukses juga. Terus bekerja juga demikian. Bekerja juga saya dengan niat. Saya saya melangkahin. Maupun hasil ending akhirnya seperti apa, itu takdir. Kalau saya begitu, itu takdir. Ya sudah Allah berikan kayak begitu, ya sudah ketemu buat kayak gimana. Itu lalu kita harus berani terima dan memulai lagi kembali. Memulai lagi kembali. Kayak begitu. Itu saya. Kalau dari saya. Oke. Dari ke kami mungkin. Saya pengen tanya nih, mungkin harapan untuk anak muda Fak atau mungkin teman-teman Embaran di luar yang nonton ke depannya dari abang gimana? Kalau teman-teman Embaran ya harus dukung terus. Support terus ya pasti. Dukung terus Embaran bercerita supaya kita bisa berkembang lagi betul. Melahirkan banyak-banyak ide-ide kreatif ya, apalagi anak muda. Ya kalau di TikTok tap layar kayak Kalau di YouTube ya jangan lupa ikuti, like, komen. Di komen YouTube juga bisa. Bercanda saya. Dan memang kalau untuk teman-teman Embaran di luar ya yang pertama harus support orang, dukung. Memang bangun media gampang-gampang susah, kalau saya gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Apalagi hingga dengan hari ini saya merasa ini satu pencapaian bukan milik saya, tapi memang ini Allah titip saya. Berikan bahwa ini sudah. Ini yang kau jalankan, ini teman-teman yang ada dengan bersama kau, ini yang jalankan. Yang ini harus jaga karena titipannya hanya sementara, tapi ya, benar. Itu gitu. Oke. Sebelum sampai di penghujung acara ini, sebelum selesai dan podcast ini, saya pengen tanya tadi kita lupa bahas soal wartawan ini sudah sejauh mana? Sudah sejauh mana, terus sudah ada berapa karyawan dan sudah di mana saja bergerak. Kalau wartawan saat ini 2 itu wartawan 2. Saya juga masih meliput ya, karena memang saya masih kepengen untuk mau meliput, masih kuat, masih bagus sih, masih mampu. Muda. Orang tua bilang aku masih muda, gitu. Jadi kalau tambah saya 3. Nah, kalau di podcast 3 juga. Ya 2 kiri host kanan, dan 1 kameramen ya. 1 kameramen dan 1 administrasi juga alhamdulillah ada. 2 administrasi juga ada. Ya berarti berapa? 8 di Embaran Media. Oke. Tapi kalau berita sendiri sudah liput dari mana saja? Kalau berita ini banyak ya. Sumbernya tuh banyak. Sumber banyak sekali. Bahkan alhamdulillah, mohon maaf kalau di Fafak tadi 2, saya lupa. Kalau di luar Fafak ada. Di luar Fafak di Kaimana, alhamdulillah sudah buka hampir di Kaimana. Terus
di Ambon, kota Ambon juga ada. Wih. Jadi sudah buka di kayak mana dengan Ambon, Ambaran. Berarti sudah cukup Nah, ini jauh bergerak kalau ya. di wartawan saya masih target di seputaran Papua Barat. Nah, jadi di Manokwari, apalagi pusat ibu kota ya Papua Barat, benar. terus Papua Barat Daya, saya masih mau masuk ke situ. Kalau di Ambon saya pikir di kota Ambon dulu. Memang Maluku Tengah ada Ternate. otoway ke situ. Tapi ini sudah cukup bagus berarti ya, bergerak sangat jauh sampai bisa ke Maluku, itu kan berarti suatu pencapaian yang bagus ya, karena rata-rata media kan kalau di Papua ya sudah Papua saja seputar Papua lah, belum bisa sampai ke luar Papua. Tapi Sempat mau buka Embaran mau sampai ke Jakarta, tapi saya masih melihat orang ya, karena memang ada beberapa teman-teman di sana yang pengen mereka juga jurnalis ya, wartawan di sana. Tapi mau kepengen jadi wartawan Embaran di sana, tapi saya masih berpikir masih dalam proses. Masih dalam proses. Tapi itu yang tadi yang abang sampaikan sebelum ke cabang di kayak mana dan lain sebagainya itu untuk wartawan ya. Kalau untuk podcast nanti kirim narasumber saya ke sini. Di Fak-Fak. Mungkin lewat itu Zoom juga bisa. Iya bisa. Jadi harus kameramen harus buat itu. Nanti Iya, usahakan betul. betul. Kemarin Tim sempat kreatif harus. Benar, saya sempat juga mau bilang itu kalau banyak kan juga apa namanya kita penonton yang pengen gabung apa segala macam. Harusnya kita bisa coba gali lagi mana yang berpotensi untuk Nah masuk itu jadi podcast. tantangan teman-teman tim kreatif. Itu PR besar lagi nih. Iya, ada PR baru. Oke. Oke, mungkin itu saja KP. Iya, mungkin. Tapi sebelum itu mungkin harapan untuk yang terakhir ya, harapan untuk Embaran. pemerintah. Iya, dan Embaran juga. Iya, Kan tadi pemerintah sudah dan cukup Embaran. banyak. Mungkin Harapan untuk kasih pemerintah harapan untuk Kabupaten pemerintah. Fak-Fak, terus untuk kru Embaran semua lah. Iya. Yang pertama untuk pemerintah ya tetap memperhatikan ini ya generasi muda, apalagi ya kayak kita sudah tampilkan di dalam podcast. Saya berharap kalau memang pemerintah daerah dalam hal ini pengambil kebijakan nonton, ya mungkin yang anak-anak muda yang bisa dilihat itu diperhatikan lebih jauh ya, kayak contohnya Paul dan sebagainya, iya, teman-teman Ajul, ya. yang hadir itu mungkin bisa diberikan bantuan dalam mungkin beasiswa dan sebagainya, apalagi masih kuliah. Betul. Nah, itu yang utama. Apalagi kayak misalnya kalau memang tidak kuliah kayak dia punya potensi di bagian musik, itu harus diperhatikan. Didukung. Ya saya berharap Embaran hanya bisa mengangkat yang untuk melihat dan selanjutnya dan seterusnya hanya pemerintah daerah. Karena Fak-Fak hari ini kan semua bukan ketergantungan, tapi memang semua hanya ke pemerintah kayak gitu. Karena masih belum ada investasi besar ya. Betul. Nah, kita berharap ya ke depan di bawah kepemimpinan Bupati yang baru dan Wakil Bupati Bapak Samawan dan Bapak Donatus mungkin bisa dengan adanya investasi program-program besar ya mungkin bisa membawa peluang pekerjaan yang banyak. Terus dari program-program itulah bisa melihat dari investasi-investasi besar dari perusahaan-perusahaan itulah bisa melihat anak-anak, apalagi anak-anak Fak-Fak ya, di Fak-Fak ya, gitu, yang punya potensi. Kalau untuk Embaran, saya berharap tim-timnya. tim-tim ini yang pertama kita tetap jaga kekompakan lah. Ya, Itulah. pasti. Karena kalau mau harapan semua sudah berjalan yang baik, tinggal jaga kekompakan, kita berkarya, berbuat, melaksanakan mencapai hasil itu saja. Berarti yang dapat saya ambil dari abang punya kesimpulan, abang sangat berharap yang terutama untuk anak muda, terus berkreativitas ya, berkembang, mengembangkan kampus skill-skill, kemudian berani mencoba. Ya, untuk pemerintah juga kalau bisa dilihat ya, kita kan sudah sediakan wadah, tinggal pemerintah lihat saja. Lihat nih daerah-daerah muda yang mulai mendidih. Wadah yang kita sediakan ini kan dalam bentuk visual ya. Visual. Jadi pemerintah bisa melihat oh ini potensi bagus, contoh lihat. Memang kalau mau lihat dia punya kayak misalnya narasumber yang kita hadirkan, latar belakangnya dari mohon maaf keluarga yang kurang mampu ya mungkin pemerintah bisa melihat itu biar lebih merasakan dampaknya gitu. Jangan kan yang tampil 1-2 kali ya, kita yang tampil terus-terus saja belum diperhatikan. Ada suara hati dari tolong ya. Dia benar-benar langsung tayang loh, tidak ada cut. Nanti saya edit sudah terus edit terus saya edit. Terus tidak bisa. Jadi ini tayang dulu baru Paul video tayang toh? Jangan. Wah nih jangan kan. Oke. Dan pastinya harapan untuk Embaran juga lebih terus menjaga kekompakan nih, aktif. Iya. Karena satu tim itu kalau tidak kompak itu ada kenapa kalau ban itu dia berputar ya. Terus dia kena paku di jalan akan bocor. Itu karena dia tidak
tidak kompak dalam berputar itu. Betul sekali. Kalau makanya saya kenapa memiliki lebih kekompakan ya itu. Kita berputar harus jangan ada ban yang bocor. Dan kalau bisa jangan ada yang nikah dulu ya. Tapi kameramen mau sama pamit. Bisa sih kalau Jadi kameramen bang, gas gitu Jadi kan. kalau kameramen punya tim Training. yang nonton ya, siap-siap sudah. Iya. Tolong ditunda dulu kan. Ih, siap-siap sudah. Kameramen tuh mulai Dia sebegini di belakang. cari dana. Ini tadi dia taruh di sini, kalau di sini sudah siap keluar. Oke, mungkin itu saja KP podcast hari ini. Terima kasih kata-kata banyak. hari ini dulu. Iya, betul. Kata-kata hari ini. Apa? Hujan. Hujan. Masih hujan dari siang. Kata hari ini. Seperti yang tadi Pak Bos sampaikan, proses itu tidak langsung mulus seperti jalan raya yang baru. Dia seperti jalan raya yang lama, balobang-balobang. Kasam balik. Astagfirullahaladzim. Jadi host. Jangan. Sudah ini, tutup, selesai. Oke. Habis. Oke, mungkin cukup sampai sini saja. Terima kasih Pak Bos sudah bersedia. Oke. Kita podcast hari tonton ini. tanya ini terus sampai tanyain sana. Padahal yang kita kepo tuh itu guys. Iya, Cuman itu. kita Cuma dapat tahan. Ada ini di Batam. Jangan tarik gini. Oke, mungkin gitu saja. Sampai jumpa lagi di podcast-podcast berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke. Serta berikan masukan di Tong media-media sosial karena Tong akan selalu dengan kamu punya masukan. Mbak. Terus satu lagi kalau anak-anak muda yang mau tampil, jangan lupa kita terbuka. Terbuka. betul. Jadi kalau mau DM tampil saja. kayak di Embaran Bercerita bisa DM di DM. Instagram, terus TikTok ya. Facebook dan Di TikTok, betul. Di Facebook. Iya. Atau mungkin mau kasih masuk saran di kolom komentar juga terapa. Nah, terus juga buat teman-teman nih, kalau misalnya kamu ada cerita, kamu ternyata mau cerita di siapa, boleh langsung DM saja. Nanti kita baca di siaran radio. Iya, betul sekali. Gitu, guys. Curhat ya. Curhat. Jangan lagi aja. anak muda ya. Benar. Benar sekali. Oke. Mungkin Embaran itu media. saja. Oke, Embaran Tiga sama-sama kami. Oke. Oke, Satu. 2, 3. Embaran Media, medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara.